Sudah salah satu dari 3 hal penting yang harus dicermati dalam panduan new normal seperti yang disebutkan kantor staf kepresidenan yakni adalah pentingnya sosialisasi. Lalu ada panduan kebijakan manajemen dalam pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana efektivitas panduan new normal ini terlebih untuk daerah-daerah dengan zona merah? Kami akan membahasnya bersama pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Mas Pandu Riono melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mas Pandu. Selamat pagi Mas Timothy. Mas Pandu, Sehat? sehat, syukur. Semoga Anda juga dalam kondisi sehat, Mas Pandu. Kalau Ya. kita mau merencanakan begitu, Mas Pandu, memasuki kenormalan yang baru, saya rasa tidak ada salahnya kita merencanakan dari jauh-jauh hari. Tapi melihat situasi saat ini, apakah hal ini sudah seharusnya mulai kita ramaikan begitu? Paling tidak sudah mulai terlihat pemerintah akan memasuki normal baru atau akan membuat regulasi memasuki normal baru, sementara jumlah penderitanya masih terus meningkat. Apakah terlalu cepat, Mas Pandu? Bukan terlalu cepat, tapi memang kita harus punya rencana. Karena selama ini juga kalau kita tidak mempunyai rencana, tidak punya persiapan, nanti pada tahapan berikutnya ini kita akan tergagap-gagap lagi seperti kita mengalami pada waktu respon pandemik awal. Iya. Nah ini yang perlu sekali. Jadi sebenarnya di semua sektor harus disiapkan, bukan hanya pekerja, dunia sekolah, dunia transportasi, banyak sekali semua elemen-elemen kehidupan kita perlu ditata ulang. Dan penyampaiannya itu harus strategis. Jangan lagi dengan menggunakan media komunikasi atau cara-cara yang biasa saja. Harus ada komunikasi perubahan perilaku. Nah ini yang kita akan mendorong perubahan perilaku yang konsisten pada masyarakat. Karena dengan perubahan perilaku itu kita bisa nanti mengendalikan lonjakan-lonjakan virus yang masih terus akan berlangsung atau mengancam kita setelah pandemi ini mereda. Memang ini tidak berlaku nasional, tapi lebih berlaku wilayah per wilayah yang sudah siap. Tidak harus semuanya segera dibuka. Kalau belum siap, ya jangan dulu. Daripada kita mengorbankan sebagian karyawan atau mengorbankan anak sekolah, dan banyak lagi yang kita harus berhati-hati sekali dalam merencanakan atau mengubah perilaku yang memang mengurangi risiko infeksi terhadap virus corona ini. Apa indikatornya nanti? Kalau sebenarnya kan secara indikator jelasnya menurut gugus tugas juga ada penambahan 0 harian begitu di lokasi tersebut dan lain-lain begitu. Tapi karena kita sudah mulai mendengar banyak hal tentang new normal dan tampaknya bahkan sampai kemarin Gubernur DKI Jakarta juga harus membantah bahwa mal akan buka di tanggal 5 hanya karena PSBB selesai di tanggal 4. Akan terus ada evaluasi dan pantauan. Jadi jangan cepat berasumsi bahwa ini akan segera berakhir nih PSBB. Kita akan kembali ke kehidupan sehari-hari dengan new normal. Indikator di masyarakat apa, Mas Pandu, untuk melihat bahwa apakah kita siap atau tidak untuk memasuki new normal ini? Ya, salah satu indikator dari masyarakat adalah apakah masyarakat atau penduduk sudah mempraktekkan perilaku yang minimal 3. Selalu menggunakan masker dengan benar, ya dengan benar, jangan nempel aja di mulut, ya atau di leher gitu, gantungan kayak hiasan aja. Kedua, mempraktekkan cuci tangan dan menjaga jarak. Ini yang paling penting minimal 3. Walaupun 3 ini kelihatan sederhana, tapi sulit sekali dipraktekkan karena ini harus melakukan perubahan perilaku. Harus kepatuhannya harus secara sadar dilakukan menjadi perilaku tanggung jawab baru bahwa kita melindungi kita sendiri dan melindungi pada masyarakat. Karena selama ini juga kita mempromosikan helm saja masih banyak yang belum dipatuhi. Padahal helm itu untuk kepentingan keselamatan yang mengendarai motor misalnya. Ya, itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Seperti yang contoh yang Anda gunakan ini sebenarnya cocok sekali. Tidak ada yang diuntungkan dengan helm selain penggunanya sendiri begitu. Sementara keselamatan penggunanya ada kuncinya kadang-kadang ada di helm tersebut. Ini pun masih susah untuk mendorong masyarakat melakukan hal tersebut. Bagaimana agar masyarakat bisa menyadari bahwa kalau mereka mengikuti aturan protokol yang akan diatur dalam tatanan normal baru ini, masyarakat mau terdorong dari diri sendiri itu bagaimana? Mengingat jangan hanya karena ada petugas saja mereka melakukan atau mereka tertib. Ya itu betul sekali Mas. Jadi memang kita
sekarang tuh jangan lagi berasumsi himbauan atau konferensi pers atau pedoman itu akan otomatis diimplementasi. Karena itu kadang-kadang pedoman juga membingungkan dengan bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti. Karena itulah kita harus menggunakan komunikasi yang benar-benar terstandar. Di dalam public health itu ada namanya BCC, Behavior Change Communication. Komunikasi perubahan perilaku. Kita harus melakukan komunikasi untuk mengubah perilaku penduduk, ya, supaya penduduk paham dengan pesan-pesan yang terstandar dan juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Dan dari setiap elemen masyarakat berbeda pesannya, karena mungkin masyarakat di Jawa Barat membutuhkan bahasa dengan bahasa lokal Jawa Barat, atau di Jawa Tengah demikian. Juga pada elemen kalangan pekerja juga demikian beda, elemen anak sekolah beda. Nah, ini yang perlu kita melakukan secara strategis bagaimana mengkomunikasikan untuk perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku ini akan panjang sekali kita harus praktekkan. Dan kita hanya dengan perilaku inilah kita bisa mencegah lonjakan atau ancaman kemungkinan ada kenaikan kasus. Kalau kita bicara soal new normal tadi, Mas Pandu, apa yang akan new normal yang dalam keseharian siapapun nih? Kalau tadi secara general saja, yang tampaknya akan secara permanen berubah, terutama kalau kita berbicara mengenai kegiatan bekerja dan bersekolah dan interaksi kita dengan orang lain di tengah perjalanan ataupun di lokasi bekerja dan bersekolah kita. Apa yang akan menjadi sama sekali menurut Anda tidak akan pernah kembali lagi seperti dulu? Ya, selama tidak akan kembali seperti dulu dalam pengertian bahwa dulu kan kita tidak pernah memperhatikan kesehatan, ya kan? Jadi strategi kesehatan di Indonesia saja lebih mendorong untuk pengobatan. Padahal harus kita mengarah kepada kegiatan-kegiatan promotif dan pencegahan. Nah, ini yang kita harus reformasi nih sistem kesehatan nasional kita. Karena selama ini kita terlalu membebani pada pengobatan. Pengobatan mahal, BPJS bangkrut. Karena semuanya seakan-akan dengan pengobatan masalah kesehatan selesai. Banyak masalah kesehatan kita bisa cegah, yang kita tidak perlu membebani keuangan negara dan keuangan masyarakat juga. Dan kita hidup lebih sehat dan lebih produktif. Dan kita yang penting produktif dan juga rendah risikonya terhadap kemungkinan virus ini. Apakah semua yang kita saat ini kan seperti yang akan kita lihat di halaman 9 harian Kompas hari ini, ada beberapa protokol yang tampaknya akan menjadi cukup permanen lah, seperti penggunaan masker di luar, membersihkan tangan dengan sabun dan air, menjaga jarak fisik, isolasi mandiri pada saat sakit, dan juga pengecekan suhu. Apakah menurut Anda paling tidak dari 5 langkah ini akan bertahan lama? Paling tidak untuk jangka menengah lah, 1-2 tahun ke depan akan terus kita hadapi, atau berapa lama ini akan kita hadapi seperti ini? Kita akan lama. Mungkin sampai 5 tahun lagi mungkin seperti ini. Masker, cuci tangan, cek suhu, semua itu masih akan 5 tahun lagi? Ya minimal, mungkin lebih dari itu. Jadi yang menarik adalah kajian dari teman-teman di psikologi UI gitu ya. Kalau apakah ditanya itu, apakah mau pakai masker nggak seminggu lagi nanti setelah ini? Ya kita akan pakai masker. Nanti kalau sebulan kemudian ya lihat dulu. Kalau banyak yang nggak pakai masker ya kita nggak mau pakai masker. Jadi ini yang menurut saya adalah tingkat kepatuhan ini kemungkinan akan menurun dalam perjalanan waktu. Jadi harus ada strategi bagaimana tingkat kepatuhan perilaku ini terus-menerus didengungkan menjadi sebagian daripada seperti kita menggunakan pakaian atau kita menggunakan banyak alat-alat yang maksudnya kalau kita nggak pakai jam kita bingung gitu kan. Kalau kita nggak bawa HP kita bingung. Ya semacam itulah. Kita harus menjadikan kebiasaan yang menjadi bawah sadar kita harus melakukannya dengan ikhlas dan mematuhinya. Kalau kita nggak pakai malah ada rasa bersalah. Oke, Mas Pandu, mungkin nanti setelah jeda boleh membandingkan juga beberapa negara yang sudah mulai melunak lockdown-nya, bagaimana penerapan new normal di mereka, kalau kita bisa pelajari beberapa hal dari negara-negara tersebut. Kita akan bicarakan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.